Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok Sains bersama Abdi Abdullah Talib. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kita diharapkan untuk mematuhi anjuran-anjuran pemerintah seperti kerja dari rumah, social distancing, physical distancing. Kali ini di Pojok Sains, saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman tentang yang namanya bahan tambahan makanan atau yang biasanya disebut bahan tambahan pangan. Kenapa saya ingin men-share topik ini? Karena ketika saya obrak-abrik laptop, saya ketemu dengan satu boleh disebut karya tulis ilmiah di awal-awal kuliah. Saya mendapatkan tugas tentang bahan tambahan pangan. Mungkin itu kisaran semester 3 atau 4. Oke. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, tahun 2013 menyebutkan bahwa bahan tambahan pangan itu disebut BTP. BTP, bahan tambahan pangan. Merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jadi, bahan tambahan pangan ini ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk makanan tersebut. Bahan tambahan pangan juga disebut sebagai zat aditif makanan atau juga disebut food additive. Bisa juga disebut sebagai bahan kimia makanan, terus bisa juga disebutkan bahan tambahan makanan. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 dijelaskan bahwa BTP adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan, punya atau tidak punya nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan untuk menghasilkan suatu komponen untuk mempengaruhi sifat khas makanan tersebut. Jadi, secara singkat, bahan tambahan pangan ini adalah bahan yang ditambahkan secara sengaja ke makanan dalam jumlah sedikit untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang usia masa simpan. Berdasarkan tujuan penggunaannya dalam makanan atau dalam pangan, BTP ini dikelompokkan lagi. Bahan tambahan pangan ini dikelompokkan yang izinnya digunakan dalam makanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2012. Jadi, bahan tambahan makanan ini pun juga mempunyai izin yang digunakan. Seberapa banyak, kadarnya seperti apa. Oke. Yang pertama, pewarna. Pasti teman-teman tidak asing lah dengan yang namanya pewarna. Kalau kita sebut ada pewarna makanan, ada pewarna tekstil. Tapi di tema kali ini kita akan coba membahas tentang bahan tambahan pangan. Oke, pewarna adalah bahan tambahan pangan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Contoh pewarna sintetik itu antara lain naftol yellow, amaran, dan indigotin. Terus yang kedua adalah pemanis buatan.
Pemanis buatan adalah bahan tambahan pangan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan yang tidak atau hampir tidak memiliki nilai gizi. Contohnya seperti sakarin, siklamat, dan aspartam. Nah, khusus untuk aspartam itu pernah saya bahas di episode awal Pojok Sains. Yang ketiga, pengawet. Pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat menghambat atau mencegah terjadinya fermentasi, pengasaman, penguraian lain pada makanan yang disebabkan tumbuhnya mikrobia. Contohnya asam asetat, terus asam benzoat, terus asam propionat. Yang keempat, antioksidan, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat menghambat atau mencegah proses oksidasi lemak sehingga mencegah terjadinya ketangikan. Yang kelima, anti kempal. Anti kempal ini bahan tambahan pangan yang dapat mencegah menggumpalnya makanan serbuk, tepung ataupun bubuk. Anti kempal ini contohnya kalium silikat. Yang keenam, penyedap rasa dan aroma, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat memberikan atau menambah serta mempertegas rasa dan aroma. Contohnya monosodium glutamat. Pastilah teman-teman tahu dengan yang namanya MSG. Terus yang ketujuh ada pengatur keasaman. Bahan tambahan pangan yang dapat mengasamkan, menetralkan, atau mempertahankan derajat asam makanan. Contohnya lecithin, algimat, agar, dan sebagainya. Yang kedelapan, pemutih dan pematang tepung, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat mempercepat proses pemutihan atau pematangan tepung sehingga akan memperbaiki mutu pemanggangan. Contohnya asam askorbat dan kalium bromat. Yang kesembilan, pengemulsi, pemantap, dan pengental, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat memperkeras atau mencegah lunak. Jadi ini dapat gimana ya? Simpelnya itu dia dapat membantu terbentuknya dan memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. Yang ke-10 adalah pengeras. Pengeras itu bahan tambahan pangan yang dapat memperkeras atau mencegah lunaknya makanan, seperti kalium sulfat, kalium klorida, dan kalsium glukonat. Nah, terus bahan tambahan pangan yang lain termasuk bahan tambahan pangan tetapi tidak termasuk golongan di atas, seperti biasanya enzim, terus penambah gizi. Oh iya, ada satu yang saya lupa, yaitu istilah sekuestran. Itu bahan tambahan pangan yang dapat mengikat ion. Jadi dia dapat mengikat ion logam yang terdapat pada makanan. Nah, itu tadi yang sesuai dari peraturan Menteri Kesehatan. Jadi intinya dalam tujuan penggunaan bahan makanan adalah pada industri pangan. Yang pertama, dia dapat memperpanjang umur simpan
atau simpelnya mengawetkan makanan. Yang kedua, akan meningkatkan kualitas pangan baik dari segi nilai gizi maupun sifatnya. Yang ketiga, membantu pengolahan dan membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah dan lebih enak di mulut. Nah, tetapi pada prakteknya di lapangan, penggunaan bahan tambahan ini banyak disalahartikan untuk menyembunyikan bahan pangan yang salah atau penggunaan bahan yang salah yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi dia menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik dan benar untuk makanan. Nah, hal ini yang perlu kita waspadai sebagai konsumen. Karena semua bahan tambahan pangan atau bahan tambahan makanan itu sudah mempunyai peraturan atau telah mempunyai legal standing yang diperbolehkan ataupun yang dilarang. Yang diperbolehkan ada ini, yang dilarang ada ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, menurut jurnal dari Rohman dan Sumantri 2007 dalam penelitian Dandik Widayat 2011, banyak juga zat-zat pengawet dari senyawa organik dan anorganik. Nah, kalau organik itu, pengawet organik itu yang banyak dipakai, itu lebih banyak dipakai daripada zat pengawet anorganik, karena pengawet organik itu lebih mudah dibuat dan dapat terdegradasi sehingga mudah diekskresikan. Bahan pengawet organik yang sering digunakan tuh asam sorbat, asam propianat, dan asam benzoat. Pengawet anorganik yang sering dipakai itu seperti nitrit, nitrat, dan sulfit. Bahan pengawet ini juga merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang paling tua penggunaannya, karena dia selalu digunakan. Karena menurut Wisnu Cahyadi tahun 2012, secara umum penambahan bahan pengawet pada makanan itu bertujuan untuk seperti yang pertama, memperpanjang umur, menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk, tidak menurunkan nilai gizi, warna atau cita rasa, dan tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Tadi yang saya sebutkan yang diperbolehkan. Nah, ini ada beberapa tambahan pangan, beberapa tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, dilarang digunakan pada makanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2012 lagi. Yang pertama adalah natrium tetraborat. Ini biasanya kita kenal dengan boraks. Yang kedua, formaldehid, itu dikenal sebagai formalin. Yang ketiga, minyak nabati yang dibrominisasi. Terus yang keempat, kalium klorat. Kelima, kloramfenikol. Keenam, dietil pirokarbonat. Yang ketujuh, nitrofuranzon. Yang kedelapan adalah penetil karbamida. Nah, banyak yang dilarang. Jadi bahan-bahan yang dilarang ini sebenarnya bahan tambahan yang dilarang dimasukkan ke dalam makanan, tetapi banyak digunakan oleh produsen-produsen nakal, tanda kutip produsen-produsen nakal. Jadi yang biasanya kita kenal, ada yang mencampurkan boraks dan formalin di makanannya sebagai pengenyal, sebagai pengawet, dan segala macam. Padahal kita ada bahan tambahan pangan yang sudah diperbolehkan oleh Menteri Kesehatan melalui Permenkesnya, yang tadi adalah bahan tambahan yang dilarang. Jadi mari kita lebih teliti
komposisi apa yang ada pada makanan kita. Oke, itu saja bagi teman-teman. Kalau berminat, nanti saya akan coba bahas tentang boraks dan formalin di episode yang akan datang. Oke, semoga bermanfaat episode kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.